Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan pendidik seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Di video ini saya akan banyak membahas terkait dengan informasi seputar dunia pendidikan. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan bahas perangkat pembelajaran atau administrasi kelas yang dibutuhkan pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa apa yang saya jelaskan di sini berdasarkan pengetahuan saya dari hasil literasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya coba belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar dan mencoba mencari juga informasi-informasi lain tentunya di luar dari itu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini murni pendapat saya sendiri. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang keliru, silahkan Bapak Ibu diluruskan, sampaikan di kolom komentar. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk memahami satu pokok pembahasan atau satu tema khusus pembahasan di channel ini, Bapak Ibu, saya sudah membuat playlistnya. Jadi Bapak Ibu misalnya untuk membahas terkait dengan kurikulum merdeka itu saya buat playlistnya supaya gampang nanti dikumpulkan berdasarkan playlist. Begitupun dengan terkait dengan akun belajar.id, saya juga sudah buat playlistnya supaya lebih gampang mengakses secara keseluruhan informasi-informasi terkait dalam satu pembahasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke perangkat pembelajaran atau administrasi kelas. Apa sih yang dibutuhkan untuk khususnya untuk teman-teman rekan-rekan pendidik yang saat ini sudah mengimplementasikan atau akan mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru tahun 2022-2023 ini. Yang pertama Bapak Ibu, tentunya kita tetap perlu yang namanya kalender pendidikan. Karena ini kalender pendidikan ini sebagai acuan kita nantinya untuk menentukan berapa jam atau berapa pertemuan dalam satu materi mata pelajaran yang ada dalam satu semester itu. Itu memudahkan kita juga sebagai pedoman nanti untuk menentukan program tahunan dan program semester. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah capaian pembelajaran yang dulunya di K13 namanya KIKD. Nah, sekarang di IKM itu namanya capaian pembelajaran. Nah, kalau capaian pembelajaran itu tentunya sudah ada ya Bapak Ibu. Saya juga sudah siapkan filenya di kolom deskripsi, silahkan di-download. Nanti kalau misalnya mau dicetak, cukup dicetak saja sesuai dengan fase yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi tidak usah dicetak semua, karena di situ lebih dari 1000 halaman kalau tidak salah. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini sebelumnya namanya silabus ya Bapak Ibu, kalau di K13. Nah, ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini nanti berdasarkan dari capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini Bapak Ibu kita jabarkan nantinya menjadi alur tujuan pembelajaran. Di video berikutnya saya akan jelaskan contoh atau memperlihatkan contoh bagaimana sih menjabarkan capaian pembelajaran ini menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, berikutnya perangkat berikutnya Bapak Ibu yaitu program tahunan. Nah, kalau kita sudah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, nanti Bapak Ibu bisa menyusun protanya. Jadi ada berapa sub materi di sini, itu nanti dibagi dalam satu tahun. Berapa kali pertemuan misalnya dalam satu sub materi. Itu nanti berdasarkan tentunya dengan dari kalender pendidikan yang kita miliki. Ini juga nanti Bapak Ibu saya akan buat video khusus untuk membahas ini, supaya tidak terlalu panjang dalam satu video. Selanjutnya Promes. Nah, di K13 namanya Promes. Ini ada perubahan istilah sedikit walaupun sebenarnya maksudnya sama. Di IKM namanya Prosem Bapak Ibu. Jadi di IKM itu program semester juga sebenarnya, akronim dari program semester, cuma berubah sedikit. Jadi di Prosem. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menentukan prota, barulah kita buat program semesternya. Misalnya dalam ATP atau tujuan pembelajaran itu di prota 3 kali pertemuan, nanti kita uraikan lagi di sini hari tanggal berapa saja 3 kali pertemuan itu. Supaya lebih jelas nanti saya akan bahas Bapak Ibu ya, berikan contohnya seperti apa di video berikutnya. Ya, jadi
Jangan lupa Bapak Ibu ya, dukung channel ini dengan subscribe, kemudian bisa juga di-share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, administrasi berikutnya adalah RPP, yang dulunya RPP namanya di kurikulum K13 ya Bapak Ibu. Nah, saat ini namanya istilahnya modul, walaupun sebenarnya secara keseluruhan sama formatnya. Jadi nanti yang membedakan di sini ada ATP-nya kalau di di modul. Kalau di RPP kan berdasarkan silabus dan KIKD. Nah, kalau di modul nanti kita berdasarkan ATP-nya. Selanjutnya nanti saya akan bahas juga beda video di sini terkait dengan modul, contoh modul. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang perlu juga disiapkan tentunya daftar nilai. Dan daftar nilainya ini tentunya berbeda dengan K13 juga. Karena kalau di K13 itu nanti kita kan menilainya berdasarkan KD ya. Setiap muatan pelajaran itu kita nilai berdasarkan KD. Nah, kalau daftar nilai untuk muatan implementasi kurikulum Merdeka itu nanti kita nilai berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita jabarkan di ATP. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti juga saya akan jelaskan di video yang lain. Makanya Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dari channel ini. Nah, untuk video ini mungkin ini saja dulu Bapak Ibu yang kita bahas ya. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan terkait dengan capaian pembelajaran dan hubungannya dengan alur tujuan pembelajaran di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.